Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Biryani dari kelas 12 MIPA 2. Saya dan teman-teman saya akan membahas soal ujian sekolah. Yuk disimak. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A4, B4 plus log 5, C5, D10 minus log 5, dan E10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH. Setelah direaksikan menjadi KCN plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula. HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa, KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7, jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4. Pembahasannya yaitu dapat diketahui dari soal titrasi CH3COOH dengan larutan NaOH 0,1 m dengan nilai Ka sama dengan 1 dikali 10 ml. Karena Ka dari asam lemah yang menjadi komponen penyangganya yaitu 10 ml. pKa sama dengan min log Ka. pKa sama dengan min log 10 min 5 sama dengan 5. Maka pKa sama dengan min log 1 dikali 10 min 5 sama dengan 4,02 sebagai titik tengah daerah penyangga asam. Daerah penyangga pada kurva akan terletak pada pH sekitar 3,02 sampai 5,02. Dari contoh kedua grafik, kita dapat menentukan arahnya, yaitu daerah penyangga dimulai dari angka 3 dari hasil hitung kita tadi, dan titik ekuivalen di angka 9 dari 14 dikurang 5. Maka jawaban yang benar adalah E. Di sini kita disajikan sebuah data indikator dari sebuah titrasi asam basa.
Dan ada sebuah soal, yaitu saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 ml, tiba-tiba terjadi perubahan warna. Alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi, karena kalau kita menganalisis dari tabel dan kurva yang ada di atas soal tersebut, maka yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling tepat ialah yang E. Titrasi mencapai titik akhir. Larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Berdasarkan wacana, pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah di sini ada wacana yang isinya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama yaitu sabun bersifat basa, kemudian yang kedua sabun menghasilkan buih, dan yang ketiga sabun mempunyai sifat membersihkan. Jika kita baca lebih lanjut untuk wacana nomor 3 ini, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Nah, berdasarkan pernyataan yang ini, yang sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar, dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 17 adalah yang A, yaitu sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan nonpolar. Oke, kita lihat soalnya. Di sini ditanyakan titik didih NaCl 2M. Langsung saja kita cari nilai kenaikannya dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. Ini itu sama dengan 1 ya. Kita masukkan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari nilainya, itu menggunakan rumus TB sama dengan delta TF. Jadi jawabannya A. Pembahasan soal nomor 25. Konfigurasi elektron dari unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah unsur P memiliki elektron valensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar menjadi 8. Karena kedua unsur sama-sama membutuhkan elektron dan tidak dapat saling memberikan, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron. Untuk memudahkannya, kita kalikan saja P dikali 1 dan Q dikali 2 menjadi perkalian silang. Maka diketahui hasilnya yaitu PQ2. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, ikatan kovalen PQ2.